Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurnita Lestari. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penyusunan pidato dan sistematika konsep pidato. Prinsip-prinsip penyusunan pidato. Terdapat banyak cara dalam prinsip penyusunan pidato. Akan tetapi, semuanya harus didasari dengan 3 prinsip komposisi. Yang pertama yaitu kesatuan atau unity. Yang kedua pertautan atau coherence. Yang ketiga yaitu titik beratnya atau emphasis. Kesatuan atau unity yaitu pernah membandingkan komposisi sebagai satu tubuh. Seluruh gubahan harus merupakan kesatuan yang tidak dapat dicerai-beraikan. Anggota yang satu ini melengkapi anggota lain. Hilangnya satu bagian dari anggota tubuh menyebabkan bentuk yang rusak dan tidak lengkap. Komposisi yang baik harus merupakan kesatuan yang utuh. Ini meliputi kesatuan dalam isi, tujuan, dan sifat atau mood. Yang kedua yaitu pertautan atau coherence. Pertautan menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lain. Pertautan menyebabkan perpindahan dari pokok yang satu ke pokok yang lainnya dengan berjalan lancar. Berarti pertautan ini merupakan dia berurut, mulai dari pembukaan contohnya, tema, isi, habis itu penutup. Berarti pertautan ini dia urutan pidato tersebut dengan seksama. Yang ketiga, titik berat atau emphasis. Bila kesatuan dan pertautan membantu pendengar untuk mengikuti mudah jalannya pembicaraan, titik berat menunjukkan mereka pada bagian-bagian penting yang patut diperhatikan. Hal-hal yang harus dititik beratkan bergantung kepada isi komposisi pidato. Berarti titik berat ini yaitu isi yang penting dalam pidato tersebut. Berarti harus ditekankan kepada titik beratnya. Oke, selanjutnya sistematika konsep pidato. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu penyusunan pesan pidato. Menurut Hay A. Overstreet dalam bukunya Jalaluddin Rahmat, ahli ilmu jiwa untuk mempengaruhi manusia, berkata, "Let your speech march." Seluruh pidato Anda berbasis tertib seperti barisan tentara dalam suatu pegawai. Pesan itu sendiri atau dengan mengikuti proses berpikir manusia. Yang pertama kita sebut organisasi pesan atau message organization. Dan yang kedua yaitu pengaturan pesan atau message arrangement. Oke, kita bahas tentang organisasi pesan. Organisasi pesan ini dapat mengikuti 6 macam urutan atau sequence: deduktif, induktif, kronologis, logis, spesial, dan topikal. Urutan dimulai dengan menyatakan dulu gagasan utama, kemudian memperjelas dengan keterangan penunjang. Selanjutnya menyimpulkan dan bukti. Oke, yang selanjutnya pengaturan pesan. Dalam urutan topikal, pesan disusun berdasarkan topik pembicaraan. Klarifikasinya dari yang penting kepada yang kurang penting, dari yang mudah kepada yang sukar, dari yang dikenal kepada yang asing. Menguraikan komunikasi dapat dimulai dari komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, atau klarifikasi topik. Menjelaskan suatu organisasi biasanya diawali dengan keadaan pimpinan, pembantu-pembantunya, dan lalu anak buahnya, penting ke tidak penting. Berbicara tentang teori kuantum dapat menggunakan urutan pengertian kuantum, mekanika kuantum, elektrodinamika kuantum. Musik vokal dapat diuraikan dari lagu yang dikenal selayaknya sampai kepada aria, himne, choral, chorus, madrigal, oratorio, dan seterusnya dikenal ke yang asing. Itulah materi yang dari saya.
kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rina Hasibuan akan melanjutkan materi makalah kami yang ketiga, perencanaan pidato. Pertama, identifikasi topik pidato yang akan kamu sampaikan. Kedua, identifikasi mereka yang akan mendengarkanmu. Ketiga, pertimbangkan motif pidato kamu sebenarnya. Keempat, pikirkan di mana kamu berpidato. 4. Penulisan pidato. Pertama, tulis pernyataan yang sederhana, ringkas, dan mengena. A. Gunakan humor, pantun, atau kutipan. B. Berhati-hatilah membuka pidato kamu dengan candaan. Kamu harus tahu dengan baik siapa audiens kamu. Kedua, pilih 3 hingga 5 poin terpenting yang akan jadi batu loncatan dalam topik yang kamu bahas. Pastikan topik yang kamu bicarakan ringkas, tak bertele-tele, dan tepat. A. Kamu dapat memulai dengan menelaah sumber-sumber informasi umum seperti ensiklopedia dan Wikipedia. B. Sadarkan pada pengalaman kamu sendiri. Jika kamu memiliki kisah yang baik untuk direnungi dan berkaitan dengan topik, maka pengalaman dan kisah pribadi akan menjadi sumber-sumber yang dapat diandalkan. Ketiga, putuskan apakah kamu ingin menuliskan pidato kamu dalam teks secara keseluruhan atau membentuk garis-garis besarnya berupa poin mini dalam buku saku. A. Pertimbangkan kenyamanan kamu dengan topik yang disampaikan. B. Jika kamu merasa tidak mantap atau tidak mengetahui topik pidato dengan baik, tulis dengan jelas semua runtutan pidato kamu persis sesuai dengan bagaimana kamu menyampaikannya kepada mereka yang akan mendengarkan pidatomu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dari kelompok 5. Ingin menjelaskan materi saya tentang sejarah retorika dan tokoh-tokoh di bidang retorika. Sejarah retorika. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi. Ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintah. Dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan kenyataan demi tercapainya tujuan. Khalayak bisa tertarik dan terbujuk. Retorika dipelajari, diawali dan dilaksanakan di negara-negara yang menganut demokrasi, yakni Yunani dan Romawi. 2. Tokoh-tokoh di bidang retorika. Gorgias dari kaum sofisme. Dia yang mengatakan bahwa kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan. Gorgias ini merupakan guru retorika yang pertama. Ia meminta bayaran mahal sekitar $10.000 per mahasiswa. Gorgias bersama Protagoras menjadi dosen terbang yang mengajar berpindah dari suatu kota ke kota yang lain. Sekolah tersebut dibuka dalam rangka memenuhi pasar akan kemampuan berpikir yang jernih dan logis serta berbicara yang jelas dan persuasif. Dia mengatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan demi keindahan bahasa.
Teknik dialog Sokrates mengikuti jalan deduksi yang menarik kesimpulan-kesimpulan untuk hal-hal yang khusus setelah menyelidiki hal-hal yang berlaku pada umumnya. Metode Sokrates mengenai retorika ini adalah A. Memisahkan pemikiran salah dari yang tepat. B. Bertanya atau dialog dan menyelidiki argumentasi-argumentasi yang diberikan kepadanya. Retorika penting sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintah, dan memengaruhi rakyat. Retorika memberi kemampuan penggunaan bahasa yang sempurna. Plato dilahirkan pada tahun 427 sebelum Masehi di Athena dari kalangan bangsawan. Ia mengagumi Sokrates sejak muda. Ia juga pandai mengarang dan perhatiannya ditujukan pada karangan yang berbentuk dialog. Sebagai seorang filsuf, ia mendirikan sekolah filsafat bernama Akademia. Beberapa karangannya yang terkenal adalah 1. Nomoi, yaitu tulisan yang berupa dialog jawaban atas bukunya Politikos. Ia mengupas mengenai undang-undang. Undang-undang hendaknya menjadi instansi yang tertinggi dalam suatu negara, dan undang-undang yang mana yang dianggap cocok berlaku dalam suatu negara. 2. Dialogues, berbicara tentang pembuatan kerangka retorika yang dianggap benar, yaitu retorika yang ada hubungannya dengan kebenaran dan moral. Seorang progator hendaknya menyesuaikan retorikanya dengan kemampuan pendengar. Aristoteles merupakan murid Plato yang paling cerdas. Pada usia 17 tahun, ia sudah mengajar di akademi yang didirikan Plato. Ia menulis 3 jilid buku berjudul De Arte Rhetorica, yang diantaranya berisi 5 tahap penyusunan suatu pidato. Tahapan itu dikenal dengan 5 hukum retorika atau The 5 Canons of Rhetoric, yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Inventio, penemuan. 2. Dispositio, penyusunan. 3. Elocutio, gaya. Tahapan gaya ini berbicara berkali kata-kata menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesan. Ini dapat ditempuh dengan 1. Menggunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima. 2. Memilih kata-kata yang jelas dan langsung. 3. Memakai kalimat yang indah, mulia, dan hidup. 4. Menyesuaikan bahasa dengan pesan, kaya, dan pembicara. E. Memoria atau memori. E. Pronunciatio, penyampaian. Pada tahapan ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Pada tahun 60 sebelum Masehi, ia bertentangan dengan 3 serangkai, yaitu Pompeius, Kaisar, dan Crassus, yang menyebabkan dirinya dibuang. Ia kira mendapat pengampunan dari Kaisar sesudah Kaisar meninggal. Ia menentang Antonius karena tindakannya yang selalu menentang. Perkembangan pemakaian jenis retorika tergantung zamannya. Retorika kasar yang biasa terdapat pada gerakan bawah tanah, yang halus terdapat di negara aman dan damai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hidayati akan melanjutkan membahas materi kami dari kelompok 5, yaitu tentang perkembangan retorika di Yunani dan Aristoteles. Perkembangan retorika Yunani. Retorika berkembang pada era Yunani seperti yang dijelaskan oleh Ali. Pada masa inilah retorika mengalami puncak keemasan. Ini terkait dengan sejarah awal keberadaan orang Yunani sebagai perantau yang memiliki jiwa petualang.
Mereka merantau karena kondisi geografis negara Yunani yang terletak di semenanjung Balkan tidak subur dan sedikit memberikan hasil bagi penduduknya. Kemudian mereka merantau ke tanah asing dan mendirikan negara baru di sekitar Laut Egea dan pantai Asia Kecil. Di tanah rantau ini, orang Yunani mengalami perbaikan ekonomi dan mampu mempekerjakan budak untuk mengurus pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga mereka mempunyai banyak waktu luang. Waktu senggang dimanfaatkan untuk memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran. Ilmu pengetahuan pun berkembang yang ditunjukkan untuk mencari kebenaran, sehingga lahirlah filsafat. Polis merupakan lembaga politik yang meliputi kekuasaan secara otonomi, swasembada, dan kemerdekaan. Ketiga faktor inilah yang melatar belakangi kebebasan berpikir yang membantu munculnya filsafat. Nah, konsep tentang masyarakat dan politik adalah abstrak, yakni menyangkut tujuan didirikannya negara, sistem pemerintahan, dan kepemimpinan. Kemampuan menggunakan bahasa menjadi incaran bagi orang yang ingin masuk dalam keterampilan menggunakan Yunani. Perkembangannya, para arigator ini mempelajari seni berbicara untuk meningkatkan penghasilan karena mereka dibayar. Ada yang menyebut agitator ini sebagai kaum sofis, yang artinya orang yang menipu orang lain dengan menggunakan argumen-argumen yang tidak sah. Para sofis ini berkeliling dari satu tempat ke tempat lain sambil berbicara di depan umum. Perkembangannya menjadi ejekan atau sebutan bagi mereka yang pandai bersilat lidah dan memainkan kata-kata dalam berbicara. Representasinya adalah agitator yang dibayar sehingga muncul konotasi yang negatif. Sebagian dari warga polis kritis terhadap apa yang disampaikan kaum sofis ini, dan mereka mendiskusikannya dan mendirikan tempat-tempat pertemuan untuk membicarakannya. Tempat pertemuan ini disebut agora, tempat segala peristiwa yang menyangkut perhatian dan kepentingan umum dibicarakan. Selanjutnya yaitu menyangkut tentang retorika Aristoteles. Aristoteles terkenal dengan karyanya Rhetorica. Tulisan-tulisan di dalam buku ini sampai sekarang menjadi acuan dan rujukan secara teoritis maupun untuk teknis pidato. Karyanya ditulis secara sistematis, mendasarkan pada logika formal, yakni dasar yang tepat bagi pidato yang jujur dan efektif dalam dewan legislatif maupun di pengadilan. Nah, Aristoteles ini membagi pidato menjadi 3 jenis sesuai dengan karakteristik pendengarnya. Yang satu itu yaitu pidato yudisial atau legal, atau forensik, yakni pidato mengenai perkara di pengadilan, apa yang telah terjadi dan tidak pernah terjadi. Pendengarannya adalah para hakim atau juri dari makalah pengadilan itu sendiri. Yang kedua yaitu pidato deliberatif atau politik atau suasoria, yaitu sebuah pidato yang berisi nasihat yang disampaikan pendengarnya anggota badan legislatif ataupun eksekutif. Yang C itu pidato epidetik atau pidato demonstratif, yaitu pidato-pidato untuk pementasan, upacara-upacara ibadah maupun bukan yang berisi kecaman atau pujian mengenai hal-hal yang terjadi sekarang. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Teliana. Saya akan menjelaskan tentang aliran retorika modern dan metode retorika klasik. Yang pertama adalah aliran retorika modern. Menurut Jalaluddin Rahman, ada 3 aliran retorika modern, yaitu yang pertama, aliran epistemologis, membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Yang kedua, aliran belles letters, tulisan yang indah. Yang ketiga, aliran elokusionis, menekankan teknik penyampaian pidato. Selanjutnya, tentang metode retorika klasik. Metode retorika klasik mempunyai langkah-langkah, yaitu
Yang pertama, inventio, penemuan atau penelitian materi-materi. Yang kedua, dispositio, penyusunan dan mengurutkan. Yang ketiga, elocutio atau taksis, pengungkapan. Yang keempat, memoria, penghafalan pidato. Yang kelima, actio, menyajikan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah terdapat di dalam makalah kelompok kami, yaitu yang pertama, sistematika penulisan retorika klasik. Gaya penulisan pada era Yunani dan Romawi ini telah mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus. Mereka telah membagi rangka pidato menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pom atau exordium pom, yaitu bagian pembukaan atau introduksi dalam suatu pidato. Dan yang kedua narratio atau diogesis, yaitu pernyataan mengenai kasus yang dibicarakan dalam pidato. Dan yang ketiga agon atau argumen agon, yaitu menyajikan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk membuktikan masalah atau kasus yang dibicarakan dalam pidato. Dan yang keempat refutatio atau lisis, yaitu penolakan terhadap fakta-fakta yang berlawanan. Dan yang kelima peroratio atau epilogos, yaitu bagian kesimpulan atau rangkuman yang dibicarakan oleh si pembicara atau seorang yang telah berpidato. Materi selanjutnya ialah kajian retorika. Kajian retorika ini memiliki monologika dan dialogika. Monologika yaitu ilmu tentang seni berbicara, hanya seorang saja yang berbicara. Yang tergolong monologika adalah pidato, kuliah, ceramah, presenter, pembawa acara, master of ceremony atau MC, dan sebagainya. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog. Dua orang yang tahu lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialog ini adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan juga debat. Penjelasan mengenai dialogika adalah yang pertama, diskusi. Diskusi ini dapat memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan yang dibicarakan serius tentang suatu masalah yang objektif. Yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab ini adalah proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Dan yang ketiga adalah debat. Debat ini adalah adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Yang materi selanjutnya adalah public speaking. Pada masa sekarang, orientasi orang-orang sudah bukan pada seni saja, tetapi mereka juga terfokus kepada ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang mereka pelajari untuk mencapai efektivitas pesan yang maksimal. Retorika sekarang lebih dikenal sebagai public speaking, atau orang awam menyebutnya sebagai pidato yang lebih menekankan kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak, sehingga mereka bisa memperoleh hasil yang seperti yang mereka inginkan. Keuntungan mempelajari public speaking ialah yang pertama, mereka dapat meningkatkan keahlian dalam bidang akademik dan karir. Dan yang kedua ialah mereka dapat memperbaiki kemampuan berkomunikasi secara umum. Dan yang ketiga ialah mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka berbicara di depan orang banyak atau di depan publik. Dan yang keempat ialah mendapatkan keberhasilan dan kemudahan pribadi dalam proses berkomunikasi secara terbuka maupun tidak terbuka. Dan yang selanjutnya yang kelima ialah mereka dalam tugas dan jabatan, mereka juga dapat memiliki kemampuan atau keterampilan di depan orang-orang yang berwibawa. Dan yang keenam adalah bagi kehidupan pada umumnya, memberi kesempatan mengontrol diri. Orang semakin terbuka kepada mereka, mengembangkan kesanggupan, membina sikap objektif dan toleran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.